Sapa Mbak jeneng Mbak? Ruli. Ruli sapa Mbak? Ruliani Isfihana. Ruli Isfihana itu ibunya siapa? Anak saya ada 3. Siapa Satu aja? Giras Baswondo. Giras Baswando. 2 Itu yang tertua. yang tua, cowok. Cowok. Yang kedua Suci Senanti, cewek. Suci Senanti, cewek. Yang ketiga Galuh Pasca Mahma. Galuh Pasca Mahma. Cewek. Itu sudah gede-gede semua. Sudah. Yang besar hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun berarti sekitar 40 tahun yang lalu. Ya. Berarti sudah 40-an tahun menikah. Hampir ya. 40 tahun. Hampir. Menyesal tidak menikah? Menikah muda maksudnya? Bukan, aku nggak tanya menikah muda atau enggak. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat. Kali ini saya berada di satu tempat yang cukup eksotis. Dan di samping saya Ruli Isfihana ini, yang saya tahu dulu adalah penari di Pusat Latihan Tari Bagong. Oh, pusat latihan tari. Baru ke Padepokan. Jadi sampean belajar tari itu di Bagong. PLT dulu, ya. Masih di Kadipiro? Masih di Kadipiro. Waktu itu tahun 77. 77 berarti umur Ruli berapa waktu itu? 17-18 lah. 17-18. 18 mau ke 19. Itu masih di Kadipiro terus masih sampai di Kadipiro. berapa tahun? Ya. Di Kadipiro setahun 2 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun terus pindah ke baru ke Padepokan. Menyesal tidak menikah? Menikah muda maksudnya? Bukan, aku nggak tanya menikah muda atau enggak. Menikah tidak perlu disesali. Karena terpaksa? Tidak juga. Kita harus menikmati semua yang sudah kita kerjakan, kita lakukan. Tenane Mbak, kok kayak kecewa nih rawani diungkapkan. Berarti umur Ruli Isfihana itu berapa? Sekarang mau 62. 62. Anaknya yang sulung itu 40. Hampir 40. Hampir 40. Waktu menikah umur 21. Aku nggak nanya umur waktu menikah lo ya. Aku nggak nanya ini. Ruli ini kan dari Kalimantan ya. Kalimantan Timur, Samarinda. Kalimantan Timur ya. Umur 17 tahun ke Jogja. Mau jadi penari. Awalnya. Kok ada kata awalnya? Kita sebagai perempuan ya, saya pikir kita mau apa sih nantinya? Waktu itu saya berpikir, kita mau apa sih gitu. Waktu masih di Kalimantan? Waktu masih di Kalimantan ya. Umur 17 itu berarti? Ya, 17. Saya dulu 18 itu, masuk 18 tahun. 18 tahun. Saya waktu itu banyak melihat teman, saudara selesai kuliah tapi nggak ngapa-ngapain. Akhirnya dia jadi berumah tangga, melakukan pekerjaan rumah gitu. Saya tanyakan pada diri saya mau apa? Setelah saya lulus SMA, apa saya mau terus kuliah? Waktu itu umur 18 itu masih sekolah atau lari ke Jogja atau gimana? Nah, awalnya pelarian ternyata ini pelarian. Awalnya itu waktu tahun 76 saya diutus oleh pemerintah Kaltim untuk menjadi paskibraka pelajar teladan menuju Jakarta. Dikirim sebagai paskibraka
walaupun tidak memegang bendera dan tidak berada di 17, tapi saya terpilih di antara Ke Jakarta. Tahun 76. Ya. Waktu malam penutupan itu ada karyanya Pak Bagong. Oh, Waktu itu tari Wira Pertiwi apa? Wira Pertiwi. Tari ya ya. perempuan. Saya kenal. Perempuan yang gagah berani. Ya. Bagus banget. Saya jatuh cinta. Nontonnya di Jakarta. Nontonnya di Jakarta tahun 76. Jatuh cinta pada tari itu ya? Tari itu. Bukan pada lain-lainnya ya? Sampai Kalimantan peristiwa itu dimasukkan ke majalah Femina sama Kartini. Saya membeli majalah itu. Saya pelajari. Oh, dia ada di Yogyakarta, Pak Bagong punya pusat latihan tari gitu. Akhirnya saya ingin sekali belajar di situ. Di Kalimantan saya punya guru tari, dulu muridnya Pak Bagong. Guru tari saya itu yang menyarankan, kalau Ruli ingin belajar tari yang betul-betul ke Jogja aja gitu. Saya pikir boleh juga nih. Oke, saya pergilah ke Jogja. Tadinya inginnya mengembangkan tarian itu di Kalimantan, karena saya Itu kan setelah melihat Wira Pertiwi? Tidak, saya tidak? kan aslinya memang di Kalimantan penari daerah. Oh, beliau ini penari daerah. Penari daerah yang gemulai gitu. Tari Ruli daerah. Iswiana itu masih ada keturunan Dayak atau bukan? Kutai. Kutai ya? Kutai dan Banjar. Kutai Kartanegara. Kutai dan Banjar. Kalau Banjar berarti Kalimantan Selatan. Selatan ya, ayah Kalimantan Selatan, ibu Kalimantan Timur. Menguasai tari-tari. Menguasai tarian daerah. Itu sesuatu yang disenangi sejak kecil. Disenangi sejak SD. Oke. Saya sudah suka menari. Makin jatuh cintanya pada tari karena Wira Pertiwi itu. Wira Pertiwi itu. Karena karya Pak Bagong kan? Karena karya Pak Bagong. Tarinya Pak Bagong kan? Bukan soal lain-lain kan jatuh cintanya kan? Bukan jatuh Ya, cinta sama ini saya harus pastikan gitu loh bahwa sebetulnya dia jatuh cinta pada tari dari Wira Pertiwi, terus kemudian makin mantap jadi cantrik, jadi mengikuti cantrik. pelajaran di Jadi menteri. Ya, jadi menteri ya. itu ya. Kalau menteri itu cantrik perempuan. Cantrik itu kayak murid di satu padepokan gitu. Beliau menterinya Pak Bagong. Angkatan berapa ya? Saya yang full itu angkatan 3. Angkatan 3 ya. Sama-sama Bimo Wiwohatmo. Oh ya. Itu yang full, yang 3. Kalau 1-2 nggak full karena saya kadang pulang ke Kalimantan, kadang kembali lagi ke Jogja. Angkatan pertama sudah ikut juga. Sudah pernah ada Sudah ikut pernah ada. karena waktu itu waktu Pak Bagong buat angkatan pertama itu saya ikut di bagian ada sendera tari. Pak Bagong waktu itu pergi tur ke Eropa. Ya, ya. Saya terlibat di situ. Itu angkatan pertama. Jadi Ikut tur ke Eropa ikut gitu ya. tur ke Eropa. Jadi dari jarak dari Jakarta tadi Jakarta balik dulu ke Kalimantan 1 terus tahun. 1 tahun terus ke Jogja. Dengan tekad ingin memperdalam, ingin memperluas wawasan ya. Wawasan sebagai penari daerah, kepinginnya sampai daerah pengen mengembangkan gitu ya. Itu cita-cita dan keinginan. Tapi kenyataannya saya berkembang di Jogja, punya anak 3. Loh. Gimana? Jadi cita-citanya ingin jadi penari, ingin mengembangkan tari daerah. Terus ternyata itu yang terjadi Di Jogja punya. Jadi siapa yang menggagalkan cita-cita? Enggak, saya serius nanya gitu loh. Kalau perlu kan saya harus lapor ke KPAI atau apa gitu loh. tadinya kenapa bisa jadi kecantol gitu kan ya, orang tua keluarga saya di Kalimantan loh, di Jogja kan mau suruh belajar nari gitu. Orang tua heran. Protes enggak? Enggak Ya. Cuma heran aja ya. heran loh, gimana toh. Mereka bertanya-tanya loh, gimana toh ya. Memang di situ di Jogja tuh gimana gitu.
dulu cita-citanya mau mengembangkan tari daerah, belajar ke tempat Pak Bagong, terus kemudian terus jadi punya 3 anak tadi ya. Anak. Siapa sih Mbak? Laki-laki yang Yang berani. laki-laki yang kurang ajar itu. Enggak, ini kan apa ya, cita-cita seorang anak manusia itu jadi berbelok karena laki-laki itu loh kan, kita harus tahu gitu kan. Ini kan kita bisa perkarakan gitu loh. Siapa sih Mbak? Anu nih, Bapak Bapak 3 anak itu adalah Butet Kertarejasa. Oh, alhamdulillah. Oh, Butet itu anak Pak Bagong. Anak Pak Bagong ya. Oh. Nomor 5. Kok bisa ketipu? Kok bisa? Gitu, kok bisa sama Butet? Itu tahu pertanyaannya. Kok bisa sama Butet? Bisa dipertajam lagi, kok bisa ketipu sama Butet? Awalnya gimana gitu ya? Iya. Awalnya ya gimana ya? Menurut saya Butet orangnya nggak galak. Dia sabar itu ya. Dia kan pemain teater. Yang jelas pastilah dia baik ya toh waktu ya. itu. Bisa ngomong. Sebetulnya yang ngomong saya, karena saya kan lebih tua, saya kan dapat berontong. Gitu ya. Berontong, ternyata Butet itu pernah jadi berontong. Dan itu sudah berjalan 40 tahun ya. Hampir 40 tahun ya. Tapi sampai sekarang Ruli nyadar nggak sih? Sadar gimana? Yang jadi bapak dari anak-anak sampean itu lelaki bernama Butet itu, nyadar enggak gitu? Gimana ya? Kalau saya menjadi ibu rumah tangga yang normal, ya, biasa gitu ya Mas, jelas pasti tidak akan mungkin saya terus bisa ikut berkesenian gitu ya. Terutama kalau di daerah itu nggak mungkin banget. Menikah, punya suami, punya anak, ya udah di rumah aja ngurusin anak, ngurusin suami gitu ya. Sementara kalau saya dilalah ya alhamdulillah gitu ya, menikah dengan Butet, jadi saya bisa terus, malah semakin berkembang, saya bisa ikut ke teater, ikut teater, nyok main film. Main film. Kadang juga ke Jakarta juga. Waktu itu Gandri ya. Teater Gandri. Gandri itu kan sering main di Jakarta ya, gitu. Itu Ruli juga ikut itu. Ikut ya, saya terlibat di. Tapi teater itu Gandri. Konteksnya sebetulnya ingin menjadi seniman atau dalam rangka pengawasan? Pengawasan ngawasin, enggak lah. Bermula daripada di rumah nganggur kan, nggak ada latihan nari waktu itu. Waktu itu anak saya yang nomor ya Giras. Waktu itu Giras masih TK, anak saya yang pertama TK. Di rumah kan sepi kalau udah sore. Pak Butet latihan Gandri. Jadi ikutlah saya. Ikut Gandri juga ya? Waktu itu ikut nonton. Mereka kekurangan pemain perempuan. Mbak Ruli baik gitu. Saya pikir susah nggak sih main drama? Enggak, katanya waktu itu, kata teman-teman, sama kayak menari. Ya waktu itu teater Gandri ya memang hanya ada 2 perempuan. Dulu waktu itu ya, Ruli Isviana dan Saptaria almarhum. Belum saya sama satu lagi Neneng ya. Mbak Neneng tuh orang Lampung. Mau belajar menerus menjadi penari, mengembangkan tari, tapi terus kemudian ada satu insiden yang kemudian menyebabkan berbuah 3 karena ketemu dengan anaknya Pak Bagong nih, anaknya yang punya PLT tadi dan anaknya yang punya PSBK itu ya. Jadilah menantunya Pak Bagong tetap masih bisa berkesenian, masih bisa menari juga gitu kan. Dan itu ternyata sudah ini ya, sudah hampir 40 tahun. Itu termasuk prestasi ya, karena kadang-kadang kan gini, kalau orang-orang di dunia kesenian itu kan rumah tangganya itu kan kayak berada di ujung tanduk gitu ya. Sampean sadar nggak ya, laki-laki yang jadi suami Ruli itu seniman kondang lagi. Pacarnya banyak loh. Dulu waktu awal-awal pacaran 2 tahun
Iya, sebelum pacaran kan berarti ketemu nih. Oh ya, ketemu sebagai saya muridnya Pak Bagong, dia anaknya Pak Bagong. Dia menemui sebagai menteri, Ruli tidur di situ. Di Padepokan. Iya, di Padepokan, full tidur di Padepokan. Terus ada laki-laki yang mendatangi kamarnya Ruli. Dan di kamar lah. Tapi Pak Bagong selalu mengizinkan kalau saya pamit pergi dengan anaknya. Apa? Selalu diizinkan untuk saya bilang, Pak, saya mau pamit mau pergi sama Mas Butet. Oh gitu ya. Sampean yang pamit ya? Dan Pak Bagong bilang, ya gitu. Gitu ya. Loh, enggak, pertanyaan saya lagi nih. Sampean dolan ngapain sama Butet? Emang Butet itu bisa ngajarin nari? Setahu saya satu-satunya anak Pak Bagong itu yang nggak bisa nari dia. Iya. Dia nggak bisa nari. Nah itu apa gitu? Ya pergi aja. Pergi modusnya kemana? minta diajarin nari gitu. Oh, saya tahu dia nggak bisa nari. Nggak minta diajarin apa-apa ya, pergi kemana kek gitu, nonton atau pergi kemana ke suatu tempat yang saya belum pernah pergi gitu kan. Kemana? Ya. Misalnya boleh tahu nggak? Kemana? Ya paling diajak makan di pinggir jalan. Gitu ya. Dan saya awal-awal makannya kok begini ya. Jorok gitu. Kok makannya kok di pinggir jalan, saya nggak terbiasa waktu itu gitu ya. Ya pengennya ya restoran lah gitu ya. Gitu. Tapi waktu itu dia juga masa apa anaknya seniman besar nggak punya duit? Ya punya duit kali ya, tapi dia mikirnya gopo eman-eman ya nek sidone ora. Ora pelit Mas. Oh enggak pelit ya. Cekelan kenceng. Itu jadi sampai neng dapusi neng angkringan gitu. Sampai kok ya gelem itu loh. Dulu awal-awal keluarga saya bilang, jangan-jangan Ruli dipelet nah, sama Butet. itu juga menjadi apa? Itu jadi perbincangan teman-teman. Apa gitu ya? Waktu itu awal-awal mereka bilang apa lebihnya Butet gitu ya. Emang di Kalimantan nggak ada. Iya, Emang makanya. seniman nggak ada gitu ya waktu itu. Itu. Nggak, ini serius gitu loh. Apa gitu loh? Nggak tahu ya. Tapi ini pertanyaan serius. Betul sampean dipelet ya? Oh dipelet itu umurnya hanya 5 tahun. Masa sih? Oh ya. Jadi setelah 5 tahun kalau nggak dipelet lagi bablas. Lah kan berarti 8 kali dipelet nih. 8 kali 5 40 tahun. Jadi per 5 tahun per 5 tahun dipelet. Diperbarui gitu kan. Jono sulu Pak. Ya itu dasar ya yang saya bilang tadi. Ini kan dua-duanya ini aktif di kesenian gitu, dan Butet kita tahu kiprahnya bagaimana, dia seniman nasional, dia segala macam lah. Ya tentu punya banyak fans, apalah banyak, kayak pemain band itu kan juga punya banyak penggemar dan kemudian banyak cewek-cewek. Sampean nggak cemburu apa? Aku cemburu nih ditahan. Punya suami seniman ya. Itu harus jembar kabeh Mas. Jembar dodone, jembar pikirane, jembar tangane, jembar kabeh, jembar sikile. Nek ora wis mengkeok. Harus bisa menerima. Awal-awal menikah tanyakan pada diri kita, saya menikah dengan siapa? Dengan seniman. Seniman itu biasanya seperti apa, bagaimana gitu ya. Siap nggak kita? Saya merasa kalau dia bisa mengatur dirinya sendiri, berarti dia juga harus bisa mengatur kita. Paling tidak ada timbal balik lah. Makanya saya terus oke, nggak masalah menjadi istri seniman. Apalagi istrinya Butet. Ruli bilang harus jembar
macam-macam lah, harus jembar duduk nih, harus jembar. Maksudnya kan kita nggak boleh cemburuan. Oh gitu. Hatinya harus bisa menerima. Tadi mengikhlaskan gini maksudnya? Enggak juga diikhlaskan. Saya sudah punya komit. Komit sebagai sebelum nikah kita punya komit. Apa itu komit? Komitnya adalah kamu boleh begini, aku boleh begini. Kamu tidak boleh begini, aku tidak boleh begitu. Misalnya, seniman itu terkenal dengan ganti-ganti pacar, mungkin bisa bertambah istri. Itu toh? Itu ngomong ke suaminya. Tidak. Ini umum. Umum ya. Itu bukan kita aja, umum ya para seniman. Waktu saya memutuskan pacaran, menikah dengan dia, saya tidak mau dikhianati, saya tidak mau diselingkuhi. Itu komit ya. Seandainya dia melakukan itu dan saya tetap bertahan, artinya saya boleh dong melakukan hal apa yang dia lakukan. Itu saya pertanyakan lagi ke dia. Kamu boleh selingkuh. Nggak adil kalau kamu saja boleh, aku tidak. Awal-awal dia diem aja. Saya bilang, aku akan bertanya dan kita tidak boleh berbohong. Oke, kamu dengan si A kemana? Ngapain? Oh, cuma misalnya dia bilang, oh cuma pegang-pegangan tangan. Oke, besok aku akan cari orang pegang-pegangan tangan. Ke hotel ya? Misalnya. Ya ke hotel ngapain? Boleh dong, aku juga begitu. Ada laki-laki yang mau rela istrinya dibegitukan, ya kan? Akhirnya kami memutuskan tidak ada perselingkuhan, tidak ada kebohongan. Itu pada tahun pertama sebelum. Oke. Waktu memutuskan berpacaran. Tertulis enggak? Oh tidak. Tidak ya. Kalau dia macam-macam, saya orang Kalimantan. Ini perempuan Banjar loh ya. Bapaknya apa ibunya? Bapak Banjar, ibu Kutai. Nah, yang agak berbahaya itu Banjar itu. Tapi Kutai juga lebih dasar loh ya. Jadi pertama langkah awal itu ada komitmen. Kalau engkau begini, aku begitu, kayak lagunya Bruri yang sering dinyanyikan oleh DSW. Laki-laki tidak boleh menang sendiri. Dimanapun kalian berada, termasuk Anda. Sama Mbak. Itu bagian dari resep Anda dan Butet itu menjadi, katakanlah, karena Sahabat. Dan itu masih bisa diyakini sampai hari ini. Ya. Siapapun kita, siapapun kalian. Ruli, tapi kalau kita ngomong Anda kan harus jembar ini dan itunya, itu kan artinya dalam beberapa hal kan nerimo gitu kan. Apa yang bisa Anda terima dari Butet? Apa Butet itu laki-laki yang cukup oke atau gimana? Kan kayaknya meskipun yang setahu saya nih, Butet itu memang anaknya seniman besar. Tapi kan bapaknya kan bukan orang berduit. Gimananya nih jadinya yang saya mesti ceritain? Ayo. Ya terserah yang mau diceritain gitu. Rahasianya apa? Yang saya tahu adalah Butet itu bisa sampai di sampai jualan batik, sampai ke gang-gang Jakarta segala macam. Ya dulu ya. Waktu masih kita merit awal-awal itu begitu. Dia banyak ke Jakarta membawa batik, bawa lukisan, kulaan lah kayak. Itu demi sampean atau apa? Atau demi giras? Nggak tahu lah ya, mungkin juga untuk rumah tangga lah ya kali ya. Tapi waktu itu kan dia nyambi sebagai wartawan. Ya wartawan kan beberapa kemudian kan, tapi sebelumnya kan masih macam-macam aku masih ngerti. Kuliah. Waktu itu masih kuliah dia. Di Asri. Nah ya, sudah berjalan 40 tahun dengan komitmen itu. Tapi kalau boleh dibilang itu memang sama sekali juga tidak tergambarkan ya. Ya memang tidak tergambarkan. Jadi pernikahan itu sebetulnya tergantung kita.
mau dibawa kemana sih pernikahan ini? Pacaran, awalnya kan kita kenal, pacaran, menikah, punya anak. Mau sampai di mana? Berteman terus pacaran. Pacaran mau ngapain? Mau diteruskan menikah. Setelah menikah mau apa? Mau punya anak. Setelah punya anak mau apa? Ya sekarang sudah sampai tahap mana nih? Semua sudah punya cucu. Sudah punya cucu ya? Cucu berapa? Satu. Anaknya dari Giras. 3 anak, Giras. Cucu Sudah punya satu. cucu 1. Berarti sudah selesai nih? Terus ngapain lagi? Sekarang kan kita menikmati masa tua kita. Dulu waktu muda kerja keras, ya. Banyak meninggalkan rumah. Kayak Pak Butet kan banyak ninggal rumah. Walaupun di teater gandriknya saya selalu bersama, tapi kan kadang-kadang juga ditinggal sendiri-sendiri gitu ya. Saya sebagai penari waktu itu, dia tak tinggal, itu kan begini terus gitu ya? gitu. Nah sekarang kan gini, sekarang kan persoalannya kan gini, anak-anak kan sudah gede-gede semua kan, dan mungkin sudah mandiri sendiri-sendiri gitu ya. Terus kalau misalnya kalau misalnya Butet PJ di lain kota gimana? Beberapa tahun ini sendirian dong? Enggak, beberapa tahun ini dia selalu bilang bahwa saya dengan istri saya, karena dia butuh teman, paling tidak ada yang membuatkan minum. Itu karena alasan karena usia itu, jadi mulai mengajak-ngajak. Dulu waktu masih kuat dia diajak toh? Enggak. Baru sekarang tuh nyadar gitu kan? Jadi cuma disuruh diminta Adek ke batur. Bahasan Sudah umur munggah tangga aja minta di gandeng ya. Pancen lelaki itu tidak boleh menang sendiri ya. Ini janjane maka kembali lagi ke pertanyaan saya yang awal tadi, Pak. Jane menyesal ora toh ketemu karo sing jenengane Butet Kartarejasa iki? Jangan-jangan menyesal nih ora wani diungkapkan. Enggak, tidak boleh ada kata penyesalan. Semua harus disyukuri. Kalau saya punya suami orang lain belum tentu seperti ini. Butet juga kalau dia punya istri bukan saya, mungkin juga tidak seperti ini. Semua itu sudah ada yang mengatur, sudah ada garisnya. Tapi jarine sekarang ini ya karena anak-anak sudah gede, neng omah gelundang-gelundungnya berdua dan anak kucing yang menemani. karena pandemi jadi kayak kisah-kisah dalam dramanya Arifin Senor itu ya, sepasang merpati tua. Sudah pernah memainkan lakon itu? Belum. Kang Mas, mau kemana? Golek SKKB sih. Kang Mas kembali ke sini. SKKB. Kang Mas, kembali ke sini, Kang Mas. SKKB. Tempat kamu di sini. Kamu jangan kemana-mana, Kang Mas. Kang Mas. Paling tidak saya, Mas Butet, kalau pergi dari rumah kan dapat hiburan lain ya Mas. Kalau kita main drama kadang-kadang kan aku bukan jadi istrinya, kadang-kadang kan jadi siapa kita kan harus memainkan itu gitu ya. Suka lucu-lucuan aja gitu. Di rumah sebagai istrinya, nanti di teater gandrik jadi istri orang gitu, atau jadi pembantunya gitu kan ya lucu gitu loh. Memang hidup kita itu lucu. Paling tidak kalau di panggung itu bisa mengekspresikan hal-hal yang tidak bisa terekspresikan di rumah tangga. Tadi nek dong pas nesu itu bisa diekspresikan di panggung ya? Bisa kalau marah gitu mereka teman-teman akan bilang, Mbak Ruli nesu tenan. Berarti tenan toh. Nesu tenan gitu. Kayak misalnya membanting gelas gitu kan ya, walaupun gelasnya gelas blirik wih lho Mas. Banting prang gitu kan ya. Teman-teman akan bilang, nesu tenan nih koyo ning omahe. Padahal itu kan acting. Ning didorong oleh situasi-situasi internal yang kita tidak tahu toh. Berarti ono masalahnya kan.
Lu kan rumah tangga itu kan biasa Oh, kan iya. gitu kan. Kami Nah, saya ngono-ngono piye, Mbak? Oh, nah kalau kita di rumah ada persoalan kita selesaikan di rumah atau jangan dibawa ke tempat kegiatan yang lain. Misalnya di rumah saya bertengkar sama Mas Butet. Di tempat gandre, di tempat di luar kami tidak boleh membawa perasaan itu. Ya sudah selesai. Kalau masih mau diteruskan nanti di rumah. Nggak boleh itu perasaan itu dibawa ke tempat latihan, apalagi ke tempat pertunjukan. Semua selesai sampai di situ. Apalagi diketahui orang lain. Nah itu dia. Jadi saya punya pembantu mungkin sekitar ya 30 tahun kali dia ikut saya, dan dia bertanya, ibu sama bapak nggak pernah bertengkar ya? Pernah. Kok saya lihat si A gitu bertengkarnya sampai pecah-pecahan piring sampai gitu-gitu gitu. Kok bapak sama ibu nggak pernah? Kami marah, nggak perlu diperlihatkan ke orang lain. Dulu awal-awal menikah itu kira sudah lahir. Saya sama Mas Butet kok bertengkar keluar rumah. Cari tempat yang sepi atau gimana? Enggak, tempatnya saya mintanya ke restoran. Jadi marahnya pada makanan segala macam itu. Mau ngomong nih, saya orang Kalimantan ya, jadi to the point. Wong Banjar ki ora arep muter-muter. Saya maunya ini. Itu Mas. Jadi kalau kami bertengkar di rumah seperti nggak ada apa-apa. Yuk kita keluar yuk. Biasanya saya yang ngajak. Atau kalau saya marah, saya nulis di lemari, krek pakai tempel. Instruksi. Yang satu restoran gitu. Enggak, saya cuma bilang aku harus ngomong. Oke. Kalau Itu sudah tahu ya. oh nesu jenis. Terus dia akan baik ya kalau pas Enggak, kita selalu menyelesaikan. Bukan maksudnya kalau sudah melihat kertas tulisan di lemari itu dia mesti akan baik-baik gitu ya. Nah, biasa aja. Oh, biasa aja. Dia kan pemain teater. Jadi malah main teater itu. Jadi aktingnya kuat banget. Aktingnya kuat banget ya. Iya, saya pikir juga Mbak Yati sama ya. Mbak Rup. Mbak Yati itu nggak nyadar gitu loh, bahwa dua-duanya itu pemain teater gitu ya. Oke, diajak neng restoran. Ngopo kok diajak neng restoran? Sampean mau melampiaskannya bukan pada Butet tapi pada makanan. Nah, saya ngomong kemarin ada kejadian kayak gini. Gini gitu. Oh, misalnya salah paham misalnya kan kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi kan terus selesai. Jadi nggak perlu dibawa tidur, nggak perlu besok pagi berantem lagi gitu enggak. Jadi apa nih yang penting dalam rumah tangga menurut Ruli? Jangan berbohong, itu yang penting. Terus terang, perkara setuju atau tidak setuju itu belakangan. Tapi kita sudah mengutarakan apa yang kita inginkan, apa yang dia inginkan. Kita kembali lagi kepada kita mau apa. Nah, pertanyaannya itu saudara-saudara, kamu itu maunya apa? Kamu tuh maunya apa? Marahin Mbak? Ya. Siapapun kamu maunya apa? Itu aja kok. Gampang kok. Hidup itu jangan dibikin susah. Oke semuanya. Sampean percaya tidak apa yang kapan dari laki-laki yang sukses, dari perempuan yang sukses, ada orang di belakangnya gitu. Enggak juga. Ini sukses dewe gitu ya. Rano hubungannya. Rano hubungannya. Kecuali sing wong belakang itu nyerimpeti atau apa. Sebelum saya menikah, saya sudah siap untuk akan menerima. Misalnya ada anak dari Butet sebelum dengan saya, jelas loh ya Mas, akan saya terima. Semua jelas kok. Kayak anak Butet, umurnya sekian, DNA tes oke, semua oke.
Pak Tompo. Tidak setelah pernikahan kami. Itu dulu saya bilang ke Mas Butet. Jika itu terjadi sesudah pernikahan kami, remuk kowe. Terus terjadi Ren? Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah. Semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Ya, yang saya tahu ketika kelahiran Biras itu, ya Butet itu laki-laki yang baik kok, laki-laki. Bertanggung jawab. Dia mandiri meskipun orang tuanya terkenal, tapi kan dia hidup sendiri, maksudnya tidak minta duit pada orang tuanya. Pak Bagong itu keras. Dia keras, jadi nggak mungkin lah dia ngasih nyanyong sama Mas Butet itu enggak. Mas Butet cari uang sendiri. Jadi dengan laki-laki yang secara ekonomi pada waktu itu juga belum siap, sampean nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan waktu itu kita tinggalnya di Padepokan. Saya sambil mengajar dapat uang juga. Makanya nunut di Padepokan ya? Waktu itu nunut di Padepokan. Sampai setelah menikah. Sampai Giras. Sampai Ucis, sampai anak nomor 2 kita di Padepokan. Saya ngajar pagi, kadang sehari 2 kali, 3 kali. Jadi kami mendapat jatah makan sama dengan cantrik-mentrik. Dapat makannya itu. Jadi kalau kami nggak cocok dengan lauk di Padepokan, kami masak sendiri atau Mas Butet beli lauk sendiri. Dengan makan. Waktu itu rumahnya di mana? Di Padepokan juga, ya? Di sebelah pinggir gitu. Setelah menikah, kami berpindah-pindah tempat di emperan gitu, rumah dibangunkan oleh Pak Bagong. Misalnya musim hujan deras sekali gitu, rumahnya bocor. Buatkan lagi di sini. Sampai berkali-kali lah kita pindah itu karena bocor. Karena mungkin cara bangunnya rumah itu nggak sesuai gitu ya, mungkin pemiringannya kurang gitu ya. Ntar pindah lagi kemana? Pindah lagi mungkin Pak Bagong nggak mau. Sampai tidak mengajak untuk pindah ke Kalimantan. Padahal di Kalimantan kan kehidupannya mungkin lebih baik. Nggak mungkin, kan Mas Butet seniman ya. Mau apa di Kalimantan itu? Nggak bisa. Mungkin nggak bisa menurut dia. Seniman di sana nggak bisa seperti di Jogja lah, terutama nggak seperti di Jawa. Seniman di sana dengan biasanya mereka menjadi pegawai negeri lalu sambil seniman. Dulu saya dan Mas Butet ditawarin kalau mau pindah di Kalimantan jadi pegawai negeri, tapi yang ditawarin dua-dua. Kalau dia mau, waktu itu tahun 80 itu kan gampang banget mau jadi pegawai negeri. Dalam periode awal, bagaimana Rudy sendiri merenungi hidupnya? Wong dulunya mau jadi penari kok kemudian omai wae bocor gitu. Nggak sempet mikir yang kayak begitu. Saya ngajar, nanti latihan, malam kadang-kadang ikut latihan teater. Jadi pulang ke rumah udah capek, udah ngurusin anak, nyambi itu, karena pembantu saya sore gitu udah pulang. Jadi otomatis saya ngurusin semua sendiri. Jadi nggak punya apa ya, pikiran, perasaan yang lain-lain, gimana kok aku jadi neneng. Nggak pernah sakit hati. Sakit hati kenapa ya Mas? Loh, apa randu duit bareng nungguin? Saya nggak punya duit, bilang sama Mas Butet. Gitu ya? Enak ya? Kita harus saling berbagi. Nah. Mas Butet bekerja di luar mencari uang. Saya di rumah kalau nggak ada kegiatan. Artinya dia datang ke rumah diladeni, Mas. Nah. Kan dia nyari uang tuh. Saya kan di rumah nggak ngapa-ngapain. Saya sih waktu itu nggak berpikir bahwa saya juga bekerja loh. Aku penari, aku pemain teater, aku enggak. Ngajar ya. Ngajar. Aku ya bojone Butet. Kalau dia pulang ya mau minum apa, mau makan apa. Jadi sampean kalau di rumah itu tetap memposisikan bahwa Butet adalah orang yang harus
apa ya, sebagai suami harus dimuliakan, harus diapakan gitu. Diladeni gitu ya. Terus tuman tekan saiki gitu. Terus apa alasannya ngejak kemana-mana itu ya? Saya pikir ya, waktu itu saya pernah tanya sama Mas Butet, Pak, ketok sing kleru aku yo. Terus dia tanya, apanya? Dia bilang gitu. Kamu sekarang terbiasa dengan makanan panas, minuman panas. Aku yang membiasakan kamu dengan semua panas. Minuman panas, makanan panas. Akibatnya begitu yang tak sajikan itu dingin, dia protes. Kok nggak panas gitu. Itu jangan-jangan itu cara Ruli untuk memelet Butet gitu. Ya kali ya, aku yang memelet dia. Supaya punya ketergantungan. Jadi kalau dia pergi ke pesta, ke tempat hajatan temannya, makanannya dingin, dingin, semua dingin. Kan? Dia pulang langsung bilang, enak. Nah, kan? Apa? Dia itu bilang, kan makanannya dingin. Dia bilang gitu, nggak kayak masakan kamu, deh. Kan? Itu kan terjadi modus gitu loh. Nah, itu tadi Mas, karena saya merasa dia kan yang mencari uang. Dia yang mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak. Jadi saya merasa berhutang lah ya, sebagai tanda terima kasih yang jelas. Itu kan jelas tuh. Tempat tidurnya saya yang rapi, bersihin, ya. Semua rapi. Dia pokoknya tuan besar gue mau lah. Heplah, gitu kan ya. Dulu dia tidak pernah mau menjemur handuknya. Nah, dulu awal-awal pernikahan. Tapi setelah saya gini-giniin, dia mau berubah. Mau menjemur, pakaian kotornya diletakkan pada tempatnya. Saya bilang, aku mau ngeladeni kamu gitu ya. Tapi ya nggak sebegitu banget deh gitu ya. Ada sedikit pekerjaan yang harus kita bagi. Butet sudah mau mandi sehari. Oh, itu dulu awal-awal pernikahan aja. Gitu ya. Mandi sih dia selalu mandi. Dulu waktu masih baru menikah itu celananya dia gantinya itu kalau belum kotor dan belum bau, dia akan bilang baru seminggu. Aku bilang, baru seminggu, enggak ganti. Berapa tahun butuh menertibkan Butet itu? Enggak sampai setahun, 3 bulan sampai 7 bulan. Karena tumbuhnya kesadaran atau takut? Saya omelin terus mungkin ya. Ada banyak hal yang berubah setelah kita menikah. Sidi? Oh ya, tertib dia kalau yang gitu. Enggak bolak-balik set A set B. Saya akan cerewet. Jadi banyak perubahan ya. Banyak. Setelah menikah itu pasti orang akan banyak berubah. Saya pun banyak berubah. Saya dulu orangnya pemarah dan pokoknya. Terus sekarang jadi apa? Penyabar. Ya mungkin ya setelah banyak putus asa atau gimana? Enggak. Semua akan berubah ya. Saya gitu berubah, ya? Mas Butetnya juga berubah. Selalu begitu ya. Saya pikir kalau Butet itu perubahannya di mana? Saya kok nggak melihat. Ora Pak. Apa sih kekurangan atau keburukan Butet itu di mata Ruli Isfihana yang sudah melahirkan Giras Baswondo, Suci Senanti, Galuh Pasca Mahmah, abot lu melahirkan 3 anak yang sekarang sudah gede-gede itu. Kesehatan. Satu, kesehatan. Makan pola. Ini masih kaitan dengan kesehatan makannya. Iya dong, makannya tuh. Makannya harus dijaga. Loh kan dia memang dijaga makannya. Dia tidak dijaga. Loh kan itu kan cuma soal volumenya kalau dijaga. Dia nggak menjaga makannya. Hari ini kambing, nanti sore kambing, besok kambing lagi. Itu kan namanya nggak menjaga. Orang yang menjaga makan, hari ini daging, besok sayur, besok ikan, besok ayam. Itu orang yang menjaga makan. Seleramu monoton. Kan mudune ono variasine ngono lho.
Diseneni? Dulu saya marah. Akhir-akhir ini saya pikir ngapain aku marah sama dia. Ikut-ikutan? Karena dokter bilang ibu nanti akan ikut sakit kalau ibu marah. Jadi Wes ora melu mangan kambing, kena sakitnya juga. saya sampai pernah saking ya Mas yo, saking jangan sampai dia makan kambing lagi. Tensi gue ngantek rendah banget loh Mas. Dokter bilang ibu banyak makan kambing. Iya. Ini penongseng pasif, nggak makan kambing kena getahnya. Kenapa saya bilang makannya Mas Buta harus dijaga? Dia kalau makan kambing selalu minta lemaknya. Sementara saya Justru itu katanya yang enak, emang enak, tapi nanti di badan kita nggak enak. Saya kalau makan kambing, saya nggak pakai lemak, lemaknya disingkirkan atau nggak pakai. Kalau Mas Butet makan kambing tambahin lemak. Lah terus ngapa makan kambing rano lemak Untuk orang yang sehat mungkin nggak apa-apa Mas. Kan ada insulin. Insulin di era sergep. Iku kudu diseneni. Oke, yang kedua perilakunya dia baik. oke kok, alhamdulillah. Apa C B A ya B aja lah. B, Nggak engko nggak apa nggak ngamuk, A. nggak mutung. Nek mutung terus le Kok ora le kongkonan kok njuk sak penake gitu ya. Lho sing ngomong Ruli lho. Ana aku takon sudah ada 2 toh? Apa itu? Tadi udah 1, yang kedua ki mau apa mau? Aku mau lali malan ora diapalke. Pakai lali pakai naskah. Pakai naskah. Biasa ning gandri itu kan biasa improvisasi. Ada insulin tapi dia nggak rajin suntik insulin. Oh ya. Jadi obatnya kan jadi tambah. Sementara kalau obat bertambah kan untuk ginjal nggak bagus. Nggak penting. Yang penting iki kowe iki njogo kesehatan. Ono variasine, nek bar kambing ya aja kambing meneh. Mosok esuk kambing, Iya. kambing. Alasannya sepele loh Mas. Apa? Karena saya juga tensinya rendah. Dia normal, misalnya 120 ngono toh. Terus tensi Bu. Tensi lah aku, karena aku memang rendah toh tensinya 104, 90 kadang-kadang gitu kan. Dan dia akan bersorak itu. Hore bojoku tensinya rendah. Yuk kita nongseng gitu. Sambil Terus ketularan nongseng. ya aku makan tongseng karena dokter menyarankan ngopi atau tongseng tapi tidak makan lemaknya. Terakhir kemarin dia 120, saya 104. Dia bilang gitu, bojoku tensinya rendah, yuk ngambing yuk. Enggak, aku bilang gitu. Ayo, kamu kan tensinya rendah, yuk kita nongseng. Bapak normal, nggak usah aja, aku nggak apa-apa. Enggak, ayo kita nongseng. Semangat ya kalau ada orang tensinya rendah. Mas. Tapi ya Butet itu kan bangsa pemamah biak ya. Makan kambing itu kan Alasannya menaikkan tensi. ya satu menaikkan tensi, yang kedua kan sebetulnya kan pemakan kambing itu kan vegetarian. Kalau saya vegetarian. Karena kambing itu makan rumput. rumput. Jadi sudah disarikan jadi kambing itu hanya sebagai mesin, Mbak. Jadi jangan salah kalau kita makan kambing itu karena dia makan rumput, jadi bahan bakunya rumput. Sudah diolah dibikinan rupa. Sebetulnya sehat makan kambing. Yang tidak sehat itu lemaknya. Tapi kalau makan kambing nggak ada lemaknya gimana, Mbak? Enak ya. Boleh lah makan sedikit Mas, tapi jangan banyak. Tadi ya kita itu kan pemamah biak segala macam. Ada berkahnya nggak sih untuk keluarga sampean atau sampean gitu ya? Yang saya tahu nih, yang saya lihat nih sekarang Ruli sibuk dengan ageng, dengan warung, bahkan saya dengar salah satu anaknya sekarang sibuk ngurusin hostel sama tempat hostel. kopi. Saya kan banyak di warung Mas, banyak di Buageng. Di Buageng. Gitu. Kalau sana udah mulai jenuh pindah ke hostel. Buageng itu sudah berapa lama ya? 9 tahun. 9 tahun ya.
dulu kan pernah bikin itu ya. Soto legenda ya. Soto mitos namanya. Oh ya, sorry, soto mitos. Soto sapi dulu. Itu dulu awal kita mau awal saya belajar membuat masakan yang dijual. Soto mitos namanya, dulu di belakang Galeria. Cuman bisa bertahan 2 tahun. Nggak berani memperpanjang kontrakan karena naik gitu. Akhirnya kita itu pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama. Itu sempat berapa lama? 2 tahun. 2 tahun ya? Lumayan juga 2 tahun. Setelah itu buat yang kedua. Itu maaf, itu bikin buka warung soto mitos tuh kenapa alasannya? Sudah nggak laku di kesenian atau gimana? Enggak juga sih, waktu itu buat samben aja Mas. Daripada kalau nggak ada, kita kan seniman itu kalau baru ada gitu rezekinya, pentas gitu. Kalau nggak ada mau ngapain? Nggak ada latihan, nggak ada apa-apa. Ya udah kita buat warung kecil-kecilan lah. Tapi perwarungan itu vakum lama ya? Ya, munculnya Bu Ageng itu kan tahun lama, sempat ikut Iskandar Waworuntu dulu di Sobo namanya. Depan di mana? Yang Jalan Sultan Agung. Oke. Dulu sempat 2 tahun juga sih di sana. Terus ada gempa, dapurnya gempa. Sempat vakum lama gitu ya. Lama terus Bu Ageng. Pokoknya Mas Butet bilang besok lagi kalau mau buat usaha kita nggak usah sewa. Ya aku juga nggak mau kalau kita sewa. Tekanan batin. Tekanan batinnya apa? Nggak laris, nggak laku banyak. Tapi kita harus bayar sewa ya kan. Makanya kita punya tanah yang di Tirto Dipuran. Wes tak gawe ke. Pak Butet bilang gitu. Tak gawe ke restoran. Emang bisa masak? Alhamdulillah bisa masak Mas ya Mas. Karena suaminya tukang maem itu ya? Ya, mungkin itu juga bisa. Saya dulu SLTA-nya ngambil jurusan masak. Oh, jurusan boga ya. Dulu di Kalimantan masak saya jurusannya, sekolahnya. Ya, jadi ketemu tukang masak, satu tukang makan. Satunya tukang makan. Jadi itu namanya apa? Itu namanya jodoh gitu kan? Klop ya Mas. Itu klop gitu. Jajan duit entek. Kenapa saya jadi suka masak? Karena Mas Butet orangnya suka jajan. 2-3 kali dia makan gitu. Kok mangan gitu terus Pak? Aku ya iso masak, bilang gitu. Iso apa? Nggak yakin dia bisa masak. Tak masakin. Aku curiga jangan-jangan Bu Ageng kuwi warung kuwi untuk apa ya? Untuk menjinakkan Butet gitu ya. Awal-awalnya saya selalu menyimpan makanan Mas. Makanan kesukaannya dia. Kenapa saya jadi pede banget buka Bu Ageng itu? 90% makanannya dia. 90% maksudnya menu. Menu di Bu Ageng itu. Itu 90% makanannya Butet. Paru, ketumbar, terik, daging sapi itu makanan dia. Kambing. Dulu ada talabat. Ada kambing di situ. Ada kambing di tempat saya. Baceman kambing. Baceman kambing. Sekarang ada ayam penggeng. Ayam panggang yang ala Klaten. Ya. Terus ya rata-rata makanan dia lah. Makanan saya itu cuman pecel. Masakan saya paling suka itu adalah pecel. Saya suka makan sayur. Butet nggak suka pecel? Dia mau makan pecel, tapi ada lauknya paru. Ada paru. Saya memasak itu karena Mas Butet senang dengan makanan itu. Jadi saya berusaha memasak seenak yang dia sukai. Biasanya sebelum saya berikan ke orang lain, teman-temannya, Mas Butet dulu yang ngicipin. Ini layak dimakan orang lain apa tidak? Jadi dia punya saham ya sebagai tester ya.
Kalau di pabrik rokok tester tembakau itu mahal gajinya. Aku saja mahal ya. Berapa Anda menggaji? Mas Butet kalau makan di warung nggak usah bayar karena dia tukang tes. Dan itu berlangsung seumur hidup ya, Butet ya? Belum. Kalau saya habis masak menu baru sebelum buka warung, dia akan panggil teman-temannya. Ayo ke rumah, lo Ruli agak masak apa? Itu belum ada Bu Ageng ya? Belum ada warung Bu Ageng. Itu jadi kayak tempat latihan gitu ya? Biasanya 2-3 kali gitu. Saya masak, wes Bu enak iki susuk dipresentasikan gitu. Panggil deh teman-teman. Ya bermulanya dari gitulah itu warung Bu Ageng itu dibuka. Itu Butet sudah bisa mendanai itu untuk hal-hal kayak gitu? Bisa dong. Bisa. Saya tinggal bilang, Pak, aku kemarin tombol. Tapi sudah bisa nomboi ya? Piro, gitu deh, piro. Manajemennya terpisah atau gimana? Iya dong. Begitu ya? Jadi ada manajemen istri, ada catatan sendiri, suami ada sendiri. Terutama untuk istri. Tombok bilang, wae tombok, aja gelem. Pak, aku wis tombok lo sekian gitu nah. Dan dia akan berbaik hati, tomboknya sekian di plus gitu. Jadi dengarkan para istri. Kalau suaminya nggak mau bayar tombokannya, kata masakin loh. Ancam. Bukan hanya tidak dimasakin loh, apalagi ancamannya. Keluarkan semua. Waktu bobok bokong. Yang jelas tuh kita nggak boleh menang sendiri. Saya kadang-kadang ngotot. Ora iso, aku bener ngene iki nggak bisa. Kita sama-sama manusia, jadi saling memahami, saling menghargai itu yang paling penting. Nggak selalu, tidak melulu saya marah, saya nggak suka Mas Ted berperilaku misalnya makan yang ngawur ngono enggak juga. Kadang-kadang ya wis ben lah. Malah loro dhewe. Karena dokternya bilang ibu nggak usah kenceng-kenceng sama Mas Butet, nanti ibu ikut sakit. Setelah itu saya oke. Saya harus sekali 2 kali dia diberitahu nggak mau, ya udah. Masa saya mau marah, gitu? Nggak mungkin lah. Jadi ya udah deh, biarin aja gitu. Jadi kita sama-sama aja lah menjaga perasaan dia juga harus menjaga perasaan saya. Dia juga nggak boleh marah-marah. Saya nggak mau berkeras kepala. Biarkan saja. Pak nengke wae Pak. Oke, Ruli terima kasih banyak sudah ngobrol nggak jelas. Tapi saya ingin sampaikan selamat pada Ruli Ismihana dan suaminya yang bernama Butet Kakar Biasa. Mereka adalah menurut saya pasangan yang ideal karena satu, Ruli itu tukang masak. Dia jadi tidak cocok bahwa ada yang tidak seni misalnya gitu ya, karena Butet belum bisa mengubah yang seleranya yang monoton tadi. Mereka itu ya sudah terbukti 40 tahun menjalani perkawinan mereka dan mereka masih sangat muda waktu itu ya. Umur Butet sendiri kurang dari 20 tahun gitu kan. 40 tahun saya pikir prestasi dan kita wajib mengucapkan profesiat topi pada beliau berdua. Sampai sekarang nih, apa ya sih yang paling nyebelin dari Butet? Ngeyel nggak bisa diberitahu, mau menang sendiri. Matur nuwun Mbak Ruli Ismihana. Indonesia mantap betul.